Paling Perdana. Ledakan melanda sebuah rumah di Desa Linggarmukti, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang terluka akibat ledakan tersebut. Kami kutip dari Detikcom. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut ledakan bukan berasal dari bom. Kendati demikian, ia tetap akan melibatkan Densus 88 anti teror dan Gegana Brimopolri untuk mengusut kasus ini. Kapolres Bogor menambahkan, ledakan berasal dari zat potasium. Zat potasium sendiri merupakan zat yang mudah larut dalam air dan juga bisa meledak jika disimpan dalam suhu 120 derajat Celcius. Salah satu unsur kimia ini tidak sulit ditemukan karena merupakan bahan pokok dalam industri zat warna. Selamat malam Indonesia, DNP Evening News kembali menjumpai Anda dengan berita faktual dan terkini edisi Jumat 14 Juni 2024. Saya Kevin Manoy dan berikut fokus utama kami malam ini. Anies Baswedan resmi umumkan dirinya maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Menko PMK Muhadjir Effendi kaji usulan korban judi online jadi penerima bansos. Pemerintah siap revisi angka target penurunan kasus stunting. Kami mulai DNP Evening News dari kabar Pilkada Jakarta. Anies Baswedan menyatakan siap bertarung dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan tersebut ia nyatakan setelah menerima dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ya, jadi saya menerima kepercayaan dari PKB. Nah, karena itu saya sampaikan bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Anies bertekad melanjutkan program Pemprov DKI Jakarta yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama ini. Dia juga ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta, salah satunya menjaga kestabilan harga bahan pokok. Mengenai cawagup yang mendampinginya, Anies belum mau banyak bicara. Terlebih, DPW PKB Jakarta harus mendapat restu dari DPP terlebih dahulu jika ingin memberikan tiket kepada Anies. Jika DPP setuju, PKB Jakarta perlu membangun koalisi dengan partai lain agar bisa mendaftarkan Anies sebagai calon gubernur ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Syarat partai politik mengusung calon gubernur dan wakil gubernur adalah memiliki 20% kursi DPRD hasil pemilu 2024. PKB harus berkoalisi untuk memenuhi syarat tersebut. Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjio buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, rupiah spot terus melemah dan tembus ke atas level Rp16.300 per dolar Amerika. Peri menyebut rupiah sangat stabil dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Bank Indonesia juga terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar, seperti intervensi, menarik portofolio asing dalam negeri, juga DHE SDA. Peri menyebut depresiasi rupiah sangat rendah apabila dibandingkan negara lain, seperti won Korea, peso Filipina, baht Thailand, dan yen Jepang. Nilai tukar rupiah di pasar spot terus tertekan, bahkan sudah tembus ke level terburuk dalam 4 tahun terakhir di tengah hari ini. Pada Jumat hari ini, rupiah spot berada di level 16.377 per dolar Amerika. Ini membuat rupiah anjlok 0,63% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 16.270 rupiah per dolar Amerika. Alhasil, rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia. Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan agar korban judi online didaftarkan sebagai penerima bansos. Muhadjir menyebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat membantu warga yang terjerat judi online.
Ia menyarankan Kementerian Sosial agar dapat memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Menurutnya, judi online memiskinkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin disebutnya sebagai tanggung jawab pemerintah. Lebih lanjut, ia menilai fenomena judi online telah meresahkan masyarakat karena tidak hanya menyasar masyarakat menengah ke bawah dan minim literasi, namun juga kalangan terdidik. Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan segera membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Presiden menyebut Satgas ini diharapkan dapat mempercepat pemberantasan judi online. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut aplikasi temu dari Tiongkok dapat membuat UMKM Indonesia semakin terancam. Ia juga menyebut aplikasi ini jauh lebih mengancam jika dibandingkan TikTok Shop. Andika Rizky Rehansyah melaporkannya untuk Anda. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Teten Mas Duki mengatakan bahwa aplikasi marketplace bernama Temu dari Tiongkok dikhawatirkan dapat mengancam pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Bahkan Teten mengatakan bahwa aplikasi tersebut bisa lebih berbahaya dari TikTok Shop. Menurut Teten, aplikasi Temu bisa menghubungkan langsung antara pabrik di Tiongkok dengan konsumen di Indonesia. Aplikasi ini disebut sudah masuk ke sebanyak 58 negara. Teten pun juga melanjutkan bahwa aplikasi Temu tidak memiliki reseller dan afiliator. Hal ini berbeda dengan TikTok Shop, sehingga menurut Teten, faktor inilah yang membuat Temu bisa lebih mengancam pelaku UMKM di Indonesia. Selain itu, pabrikan di Cina dapat membuat produk-produk secara massal, sementara kemampuan produksi pelaku UMKM di Indonesia lebih kecil. Teten pun berharap Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dapat mengantisipasi masuknya aplikasi Temu. Menurut Teten, aturan di Permendag Nomor 31 Tahun 2023 itu melarang penjualan produk di bawah $100 Amerika Serikat secara cross border. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk DNP News. Kabar gembira untuk peserta yang gagal lolos ujian nasional berbasis komputer di seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT 2024 karena masih ada peluang untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri atau PTN. Sebanyak 17 PTN membuka jalur mandiri dengan menggunakan nilai UTBK SNBT 2024 sebagai syarat utama pendaftaran. Kesempatan ini memungkinkan peserta mengikuti jalur mandiri tanpa tes tambahan, meskipun beberapa PTN juga mensyaratkan tambahan tes potensi. Dengan menggunakan nilai UTBK 2024, peserta yang tidak lolos SNBT dapat mendaftar ke jalur mandiri di berbagai PTN. Beberapa PTN juga sudah membuka pendaftaran jalur mandiri sejak Kamis 13 Juni 2024 bertepatan dengan pengumuman hasil UTBK. Di antara PTN yang membuka jalur ini adalah Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Brawijaya, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan, pemerintah siap merevisi target penurunan prevalensi stunting bila tidak tercapai. Saat ini pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14% hingga akhir tahun 2024. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebut, sejatinya angka 14% termasuk realistis, mengingat penurunan stunting dalam beberapa tahun terakhir terus berproses sedikit demi sedikit. Pada 2022, angka prevalensi stunting menurun hingga 2,8%. Hanya saja setahun setelahnya, angka stunting hanya turun 0,1% dari 21,6% pada akhir 2022 menjadi 21,5% di akhir 2023.
Muhajir mengaku tidak yakin dengan penurunan stunting yang hanya sebesar 0,1% tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan mengacu pada satu data saja. Selain data Survei Kesehatan Indonesia, pihaknya juga memanfaatkan aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa angka prevalensi stunting 14% pada akhir 2024 adalah target yang ambisius. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan akan memberlakukan parkir tepi jalan berlangganan mulai 1 Juli 2024 bersamaan dengan perayaan HUT ke-434 Kota Medan. Adapun besaran tarif parkir berlangganan itu ada Rp90.000 per tahun untuk roda 2, Rp130.000 per tahun untuk roda 4, serta Rp170.000 per tahun untuk kendaraan jenis truk dan bus. Demikian DNP Evening News malam ini. Ikuti terus perkembangan informasi yang faktual dan terkini setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami, DNP Media Network. Kritik dan saran juga dapat Anda layangkan melalui surel di redaksi online @dnpmedia.my.id. Terus perbarui informasi terbaru di news.dmnetwork.my.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.